Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhul qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majelis kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita yang mulia, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kehidupan kita, turunkan rahmat untuk kita, dan kita meminta kepada Allah agar di tengah-tengah kajian kita ini Allah turunkan taufik kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita kaji di subuh kali ini mendapatkan catatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal abidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan, dan Allah membungkus kita semua ini dengan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baru sampai dari Flores, baru tiba, baru sampai tadi malam, Kamis malam tiba. Jadi masih bau-bau laut Flores. Jadi sempat iritasi saya karena main di laut selama lebih dari sepekan di sana, karena wilayahnya memang wilayah laut dan medan-medan dakwah kita di sana memang di pesisir pantai. Doakan mudah-mudahan tetap istiqamah tempat-tempat yang sedang kita rintis dakwah. Tapi saya mungkin beberapa bulan ke depan ke sana lagi, karena ada beberapa orang yang mau kita syahadatkan. Registrasi tahun 2024 kemarin 5 orang plus 1 keluarga. Kemudian tahun ini sudah masuk 4 orang. Kemudian yang satu dihitan kemarin di bulan Ramadan, ada 1 orang dihitan di bulan Ramadan, karena dia, kita bilang habis Ramadan baru dihitan, dia nggak sabar, dia ingin ikut sholat tarawih dalam keadaan sudah dihitan. Jadi dia dihitan di tanggal 19 Maret kemarin, anak muda. Nah, insya Allah beberapa bulan lagi sudah ada calon yang bakal diselamatkan di sana. Insya Allah ada beberapa orang, dan mungkin saya turun langsung doakan mudah-mudahan lancar semua dan tidak ada hambatan dari masyarakat di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih bau-bau liburan ya, karena belum ada wajah-wajah yang belum saya nampak, berarti masih dalam suasana liburan. Sepertinya pekan depan baru mulai ramai lagi Jakarta. 1 bulan penuh selama Ramadan yang mulia sudah kita lewati, ya, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan aneka macam nilai-nilai kemuliaan pada bulan tersebut. Kemudian dalam bulan-bulan tersebut, sebagai hamba Allah Subhanahu
bulan Ramadan itu tentu kita berusaha untuk menjemput aneka rahmat Allah yang Allah siapkan. Dan setelah kita dapatkan, sekarang mempertahankannya. Seperti orang berangkat haji, kalau dia menjalankan seluruh arkanul haji, rukun haji dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi jiwa yang mabrur, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Masalah berikutnya adalah bagaimana dia mempertahankan nilai mabrurnya tersebut. Orang yang beribadah sepanjang 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian dia menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan manusia-manusia yang Allah ridha sama mereka. Pada hari akhir nanti Allah katakan, Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang benar akan mendapatkan manfaat dari nilai kebenaran yang mereka yakini itu. Dia akan dapat nanti di hari akhir. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Mereka akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, dan mereka kekal dan abadi dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan, Zalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang agung. Kita di penghujung Ramadan masuk 1 Syawal, ketika selesai sholat Idul Fitri, kita bersalam-salaman dengan kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Salah satu doa itu minal aidina wal faizin, itu ditinggalkan oleh para ulama-ulama Indonesia dahulu, ucapan itu. Selain ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ada juga ucapan minal aidina wal faizin. Semoga kita ini menjadi orang yang aidin, diambil dari kata aid. Idul Fitri itu aid, itu artinya kembali. Al-Fitr kepada kesucian. Jadi Idul Fitri kembali kepada kesucian, kepada nilai-nilai yang murni. Nah, ucapan minal aidin, semoga kita menjadi hamba Allah yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah kita ketika kita dilahirkan itu suci, bersih, tanpa celah, tanpa noda. Wal faizin, menjadi orang-orang yang menggapai titik kemenangan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan ridha Allah untuk mereka. Allah katakan, Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Dan Allah akan berikan kemenangan buat orang-orang tersebut yang mampu menjaga ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya. Dia pasti menang. Dan Allah akan tetapkan dia sebagai pemenangnya. Dan mudah-mudahan kita keluar itu. Kita keluar sebagai para pemenang-pemenang sejati dalam rangkaian ibadah puasa, babak pertandingan melawan hawa nafsu selama 1 bulan tersebut, kemudian melewati seluruh episode Ramadan tersebut dan menjadi orang yang faiz, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik di zaman Rasul tentang hari raya. Karena hari raya itu hari di mana Nabi perintahkan umatnya itu untuk bersenang-senang. Jadi Nabi tak menginginkan di hari yang istimewa tersebut ada yang bersedih. Nabi menginginkan semuanya harus senang. Bahkan
Orang-orang miskin pun harus merasa senang, merasa gembira. Di tradisi yang ada di masyarakat kita itu, di mana yang memiliki kelebihan berbagi angpau, berbagi THR, berbagi uang-uang kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kenapa? Karena dia menginginkan agar yang kurang beruntung hidupnya itu di hari itu dia bahagia. Ya. Bayangkan kita lihat ada orang dengan senangnya dan cerianya naik satu motor isi 5 orang, ya. Dan semuanya senyum, semuanya tertawa dengan baju-baju baru yang dikenakannya, berkunjung ke rumah satu ke rumah yang lainnya. Kita temui anak-anak kecil dalam tiap hari menghitung uang-uang THR yang dia dapat di pojok-pojok rumah, dan dengan uang-uang tersebut dia bebas untuk membeli apa saja dengan senang dengan tiap haji. Karena memang itu diajarkan sama Rasulullah SAW. Yaumul Farah, hari kebahagiaan. Suatu hari Rasul SAW di hari raya itu, Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, Nabi berpapasan dengan seorang anak kecil lagi duduk, dan dia lagi termenung sendirian, menyendiri dari rombongan teman-teman yang sedang berlari-lari seusia dengannya, sedang berlari-lari gembira, senang, bahagia dengan baju barunya, dengan celana barunya, dengan pakaian barunya. Sedangkan dia duduk sendirian dalam keadaan sedih dan meneteskan air mata. Nabi dekati dia, Nabi katakan, kenapa kau tidak gabung bersama mereka? Anak kecil ini dia tidak paham kalau yang menyampai dia itu, yang mendekati dia itu, mendatangi dia itu Rasulullah. Dia mengatakan, wahai paman, saya dalam keadaan sedih. Kata Nabi, ini hari raya, tak pantas kau bersedih. Dia mengatakan, bagaimana aku harus gembira? Teman-temanku mereka bergembira, ayah ibu mereka lengkap, pakaian yang mereka pakai pakaian baru semuanya. Sedangkan saya seorang yatim, hidup tanpa ayah. Ayahku meninggal dunia dalam suatu pertempuran, berangkat bersama Rasulullah. Dia kata udah dia Rasul. Dia kata, ayahku berangkat bertempur bersama Rasul, dan dia gugur di medan perang, membela Allah dan Rasulnya. Setelah itu, ibuku menikah lagi dan mengambil seluruh hak warisku dan menikah dengan laki-laki pilihannya. Aku terdepak dari rumah milikku yang ditinggalkan oleh ayahku. Suami ibuku, diri, tak memperkenankan aku masuk lagi ke rumah itu, padahal itu rumahku. Maka aku duduk seorang diri, merasa hidup sendirian. Ke siapa aku harus meminta pakaian tersebut? Nabi SAW mendekat kepada anak tersebut. Terus Nabi tanyakan kepada, wahai anak, maukah engkau jika aku jadikan Hasan dan Al-Husain itu sebagai saudara, Ali sebagai pamanmu, Fatimah sebagai bibimu, dan aku sebagai ayah? Ketika diucapkan itu baru dia tersadar, karena Nabi sebut nama-nama orang yang tidak asing dengan dia, Al-Hasan, Al-Husain, ya, yang usianya mungkin saya sebaya dengannya. Dia berkata, ya Rasulullah, siapa yang mau nolak itu? Engkau Rasulullah. Nangis dia. Nabi gendong dia, Nabi angkat dia, Nabi bawa ke rumah, Nabi mandikan dia, Nabi siapkan pakaian yang bagus, Nabi suruh dia keluar gembira bergabung dengan teman-teman.
Jadi kisah ini menggambarkan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya itu di hari raya, hari besar tersebut gembira. Tetapi di tengah-tengah kegembiraan tersebut ada hal lain yang menarik. Nabi kalau mengimami sholat Idul Fitri, itu Nabi bacanya paling sering surat Al-Ghasyiyah. Paling sering dengarkan imam-imam ketika mengimami sholat Idul Fitri bacanya surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Muncul pertanyaan, ini hari raya, hari di mana kaum muslimin bergembira, tetapi pada saat sholatnya itu, kenapa yang dibaca surat Al-Ghasyiyah? Itu kan berbicara tentang huru hara hari akhir. Ya. Coba cari dalam surat Al-Ghasyiyah itu di awal-awal itu berbicara tentang huru hara hari akhir, tentang ada dua wajah hari akhir. Ada wajah-wajah yang penuh dengan kesenangan, ada wajah-wajah yang penuh dengan kesedihan. Wujuh yawma idzin khashi'ah, ada wujuh yawma idzin na'imah, ada wajah yang penuh dengan ketakutan, ada wajah yang penuh dengan kesalahan. Nah, ulama ahli tafsir mengatakan Nabi membaca surat Al-Ghasyiyah ini sebagai pengingat bagi umatnya bahwasanya dalam kegembiraan yang sedang kau alami tersebut, kau jangan lupa tentang adanya hari akhir. Karena nanti itu ada pembahasan tentang huru hara hari akhir, tentang ada ketakutan yang sangat mencekam dan ada kebahagiaan yang maha dahsyat yang Allah persembahkan kepada hamba-hamba. Itu kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tentu menginginkan agar kita menjadi orang yang setelah Ramadan itu keimanan kita itu meningkat. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi harusnya meningkat terus, menanjak terus, tidak turun lagi. Kan sering terjadi di masjid-masjid ketika datang Ramadan begitu ramai yang meramaikan masjid, dan ketika selesai Ramadan kembali kita ketemu di masjid ini wajahnya lu lagi. Wajahnya itu jamaah fanatik. Kalau mau cari jamaah fanatik masjid, cari di waktu subuh, itu pasti jamaah fanatik. Jamaah fanatik. Harusnya yang tadi sudah merangkai Ramadan dengan ibadah dan ketaatan sepanjang Ramadan, dia jaga, dia pertahankan sampai setelah Ramadan. Dia rawat betul. Makanya ada ucapan yang disampaikan oleh para ulama, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya satu kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan, dia betul-betul kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika temannya ngajak dia bermaksiat, jangan deh Ramadan, nanti habis Ramadan teman dia yang ngajak dia maksiat udah lupa, dia cari tuh temannya. Ente pernah ingat nggak? Ente pernah ngajak anak tuh di 15 Ramadan. Sekarang udah selesai nih, ayo dia yang ngajak makan. Makanya ulama bilang ini buruk, kaum yang seperti kaum yang buruk. Ya, dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan, tetapi ketika berlalu Ramadan, berlalu segala macam nilai ketaatannya, kesalehannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Raghima anfu rajulin," celakalah orang, ya, dakhala alaihi Ramadan, yang ketika itu dia berjumpa bulan Ramadan, masuk dalam kehidupannya itu bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyughfara lahu. Kemudian Ramadan itu berlalu, lewat itu Ramadan, tapi dia belum
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut banget nih, habis Ramadan nanti kita tidak termasuk orang yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika di 10 hari terakhir yang kita baca, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf dan sangat suka memberi maaf. Jadi Allah itu sifatnya suka banget kasih maaf. Ya kayak kita manusia, ya. Kita itu kadang bisa kasih maaf, kadang nanti dulu. Bahkan kalau datang bulan Ramadan, datang bulan Syawal itu kan orang suka datang, berkunjung, bersilaturahim, bilang maaf lahir batin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu masing-masing sibuk dengan seluruh rangkaian ibadah spiritual. Ya. Kebanyakan fokus dengan ibadahnya, kemudian jarang ketemu. Walaupun sebenarnya mengucapkan maaf lahir batin itu tidak harus tunggu Idul Fitri, tapi momentum Idul Fitri ini ya, dijadikan sebagai ajang untuk silaturahim karena jarang ketemu kan, apalagi di kota besar. Di Jakarta ini jarang berdekatan saja, ya, jarang ketemu kita sama saudara kita. Padahal sama-sama di Jakarta, sama-sama di timur. Ya, bukan satu di selatan, satu di barat. Sama-sama di timur, ya, nggak usah deh sama-sama di timur. Satu komplek, nih, satu komplek. Ketemu tetangga, ya, tetangga. Oh, 2 bulan, 3 bulan. Apa kabar? Kemana aja? Samping rumahnya persis. Sekarang Ramadan masuk Idul Fitri dijadikan ajang di komplek-komplek, dibikin acara halal bihalal. Maksudnya meminta kehalalan dari saudaranya terhadap seluruh kekhilafan yang sama-sama mereka miliki. Dan silaturahim itu perintah kedua dalam Al-Quran. Kita berpuasa itu untuk mencapai derajat takwa. Perintah kedua dalam Al-Quran, perintah kedua setelah takwa, setelah takwa itu silaturahim. Dalam surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan menjalin hubungan silaturahim. Jadi orang yang muttaqi, salah satu ciri utamanya adalah baik dan bagus hubungan silaturahimnya dengan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datang berkunjung kepada orang yang memiliki pertalian darah yang kita dibilang dengan silaturahim, ada kata rahim di situ. Ya. Kalau datang berkunjung kepada orang yang tidak memiliki pertalian darah dengan kita disebut dengan ziarah. Hanya masalahnya di Indonesia kalau kita telepon teman kita, ente ada di rumah? Ada. Ente mau datang ziarah. Agak tersinggung dia. Padahal itu sebenarnya betul sebenarnya teman kita tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Ya, kita bilang kita mau datang ziarah. Kalau kita telepon kakak kita, adik kita bilang apa kabar, baik, ada di rumah, anak mau silaturahim. Itu betul. Kenapa? Menyambung hubungan pertalian persaudaraan sedarah itu. Sedarah ini. Makanya Nabi bersabda, ta'arrafu li ansabikum tasilu bihi arhamakum. Kenalilah nasab-nasab kalian, pertalian darah di antara kalian tadi. Tasilu bihi arhamakum, dengan begitu akan terjalin hubungan silaturahim di antara kalian. Ini orang Indonesia ini sebenarnya yang paling kuat mengamalkan hadis Nabi. Coba lihat, ada banyak keluarga bikin acara tiap bulan, kumpul keluarga dengan sebut arisan, walaupun angkanya nggak besar, hanya untuk mengikat, kumpul-kumpul makan-makan, terus panggil ustaz datang ceramah setengah jam di sini. Silaturahim. Kenal sepupu 3 kalinya, sepupu 2 kalinya, kenal bibitnya, kenal pamannya, kita kenal sepupu pamannya, sepupu ayahnya, sepupu ibunya, kenal semua. Untuk cari Timur Tengah cara bikin bibit. Ini sama lain. Nabi suruh ta'arrafu li ansabikum.
Kadang-kadang baru kenal nasabnya pas nikah, pas kenalan anak kita, kenalan sama siapa, ketemu ayahku siapa, ayahku siapa. Ternyata ini yang menikah ini 15 kali nyambung. Betul. Nabi yang suruh untuk kenal. Nah, silaturahim ini perintah, dan namanya silaturahim itu jangan nunggu yang tua dikunjungi. Bukan yang muda harus mengunjungi yang tua. Silaturahim itu siapa yang memiliki waktu luang dan dia yang terlebih dahulu datang mengunjungi, dia yang paling utama. Kan kadang-kadang yang tua dia nunggu aja. Kalau nggak datang dia ngomelin. Ya, kadang-kadang ya, punya abang kita sudah sepuh, kita masih kemana-mana, hari ketiga baru kita datang ke dia langsung marah sama kita. Dia bilang, gue paling tua, gantinya ayah kamu keliling dulu ke keluarga istri kamu, dasar kamu takut istri, dimana-mana itu. Padahal ini abang kita ini waktu dia paling banyak sebenarnya, dia yang harus datang. Tapi mengatakan namanya setelah itu bukan yang tua datang mengunjungi yang muda, tetapi siapa yang lebih dahulu datang. Kadang-kadang momentum lebaran itu suka muncul konflik baru. Dan datang lebaran muncul konflik baru gara-gara si Anu datang terlambat untuk mengunjungi si Fulan. Marah, ribut, tersinggung. Ini sama ajaran seperti itu. Ada yang hanya mau dikunjungi, Pak, nggak pernah mengunjungi. Orang Arab bilang la takun kal Ka'bah, jangan jadikan dirimu seperti Ka'bah, dikunjungi tapi tak pernah mengunjungi. Ka'bah kan kita kunjungi, ada Ka'bah mengunjungi kita? Kita yang akan kunjungi. Orang Betawi bilang itu orang yang biasanya hanya mau dikunjungi, dia kayak kuburan. Tahu kuburan? Ada kuburan datang kunjungi kita? Kuburan dikunjungi juga. Punya teman kita main terus ke rumah dia kagak pernah ke rumah kita bilang sama dia, emang ente kuburan begitu. Maunya kita kalau buat acara di rumah dia senang dia, tapi kalau acara di rumah kita dia nggak pernah datang. Kuburan, jangan jadi kayak kuburan. Satu rahim, orang yang hubungan satu rahimnya baik, umurnya panjang, rezekinya bagus. Hadis Nabi, man ahabba ayyusaka fi rizqihi wa ayyunsa'adahu fi asari falyasil rahimahu. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka apa yang dilakukan? Jalin hubungan satu rahim. Hanya di Indonesia akhirnya dikemas tuh silaturahim untuk pertalian darah, silaturahmi untuk sama teman, sama kerabat. Karena kalau dipakai bahasa ziarah itu kadang-kadang saya mau datang ziarah, gue belum mati. Kalau di Mekah biasa bilang saya mau ziarah ke rumahmu, berkunjung. Ziarah itu kunjungan. Tapi kan di Indonesia tangkapannya beda, diadakan dengan silaturahmi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan raghima anfu rajulin, celakalah seseorang itu dakhala alaihi Ramadan, masuk pada kehidupannya itu bulan Ramadan, tsumma salaka qabla ayyughfara lahu. Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akhir Ramadan itu kalau kita diampuni, maka kita masuk pada arena namanya Idul Fitri. Itu orang-orang yang diampuni. Nah, ada orang Ramadan ibadahnya nggak taat, sholatnya nggak jelas, puasanya cuma 3 hari, ya, kalah 27 hari, ya. Menangnya cuma 3 hari, kalah 27 hari. Terus datang Idul Fitri paling gembira dia paling gembira. Tapi dia masuk hadis Nabi ini raghima anfu rajulin, dia masuk hadis ini celaka, ya. Paling rame nih, paling seru, datang sholat softnya paling depan, kalau bisa di belakang khatib. Nah, bilang celaka orang seperti ini, ya. Orang yang Ramadan datang tapi dia tidak menjemput keberkahan, ini dari rahmat yang ada bulan Ramadan. Kemudian akhir Ramadan dia tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.
pas masuk Idul Fitri, benar-benar Idul Fitri, benar-benar kembali kepada Idul Fitri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, siapa itu? Ciri-ciri seperti apa orang-orang yang rugi, yang celaka? Yang pertama, ulama mengatakan orang yang ketika datang Ramadan itu hari itu dia kurang peduli sama Ramadan. Yang ada di pikiran dia biasa saja. Karena kalau bilang gitu, saya mah biasa aja, mau Ramadan gak Ramadan, nggak bisa bilang biasa. Biasa aja tuh. Enggak. Dia puasa, tapi dia bilang biasa aja. Enggak, Ramadan tidak hanya sekedar puasa, seluruh rangkaian nilai spiritualnya di bulan Ramadan itu harus betul-betul spesial. Dia tidak boleh berpikir biasa tentang Ramadan, ya. Perasaannya tidak boleh biasa, sikapnya tidak boleh biasa, perilakunya tidak boleh biasa. Ada orang datang Ramadan tidak ada rasa gembira, harusnya bergembira. Bergembira, senang menyambut Ramadan. Dulu ulama-ulama salafus salihin itu Ramadan masih jauh, masih 1 bulan, masih 2 bulan. Itu sudah gembira, ingin masuk segala pada bulan suci Ramadan. Dan ketika Ramadan sudah mulai masuk di penghujungnya, banyak yang bersedih, menangis, merasa waktu begitu cepat berlalu. Kita baru tanggal 1, tanggal 2 Ramadan itu masih terlihat jalan pelan. Tapi ketika sudah lewat hari ke-10, kayak ditarik ya. Lewat hari ke-10 kayak ditarik, tahu 20, tahu sudah penghujung. Jadi tentu Ramadan ini tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kalau orang yang berpikir biasa tentang Ramadan, dia mengalami kerugian yang amat sangat besar karena dia tidak mengistimewakan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mereka yang rugi di bulan Ramadan itu adalah orang yang menunggu waktu berbuka, dan ketika saat menunggu waktu berbuka dia tak mengambil kesempatan untuk berdoa. Padahal itulah waktu mustajabah yang Allah siapkan buat rugi dia. 30 hari yang Allah siapkan itu dia tidak pakai dengan sungguh-sungguh. Dia tidak gunakan dengan baik-baik. Orang yang ketika malam Idul Fitri itu salah satu daripada 5 malam, yang malam itu waktunya waktu yang mustajabah, dia tidak gunakan. Pada malam Idul Fitri itu saat kita bertakbir, karena itu perintah Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Itu perintah Allah. Artinya puasanya itu betul-betul disempurnakan 29 atau 30 hari itu. Berarti kalau orang dengan sengaja dia membatalkan puasanya, dia membantah apa yang Allah perintahkan padanya yang tercantum dalam Al-Quran, walitukmilul iddah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Disuruh sempurna. Walitukabirullah. Setelah disempurnakan baru bertakbir. Pertanyaannya, itu yang ramai-ramai bertakbir itu sudah menjalankan walitukmilul iddah? Sudah menjalankan belum? Walitukmilul iddah, hendaklah menyempurnakan bilangan puasa. Ini takbiran puasanya kalah 27 hari. Gimana? Ya. Paling ramai ketika takbiran, tapi ternyata ibadah puasanya tidak dia jalankan dengan sempurna. Setelah dia jalankan dengan sempurna, Allah kembali berkabirullah ala ma'ana. Agungkan Allah, ucapkan takbir, tahmid, takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur, dan agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi waktu mustajabahnya dipakai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang rugi itu adalah orang yang ketika dia bangun di waktu sahur, tetapi di waktu sahur itu dia hanya bangun makan saja. Karena itu ada waktu yang sangat premium, waktu utama harusnya diisi dengan ibadah, dengan sholat sunnah, dengan zikir, dengan baca Quran. Rakaat sudah cukup, sambil menanti
makanan sahur itu sudah siap di atas meja. Atau Anda biasanya tidak makan sahur banyak, dia cuma minum air putih, makan kurma, dia istirahat lagi. Jauh lebih banyak waktu bisa dia pakai untuk berdoa, karena waktu sahur itu waktu utama di wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri khas orang-orang mukmin itu di waktu-waktu sahur dia membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang celaka juga, Ramadan lewat tapi tidak dapat ampunan dari Allah. Orang yang Allah kasih kelebihan harta, kelebihan rezeki, tetapi di bulan Ramadan dia menjadi insan yang pelit, bakhil, tidak bersedekah, tidak berbagi kepada sesama, ya. Tidak menjamu orang yang berbuka puasa, ya. Padahal ada pahala besar yang Allah siapkan bagi mereka yang menjamu orang berbuka puasa. Harta yang Allah berikan padanya itu sebenarnya cukup kalau dia mau berbagi dengan yang lain. Ya, dia simpan untuk siapa? Simpan. Ya. Investasi paling indah itu adalah ketika seseorang berinvestasi untuk akhirat. Nanti di akhir itu kita kaget-kaget orang yang punya investasi besar-besar di dunia banyak banget. Di akhirat karena dia tidak punya tempat, dia tidak punya rumah. Di dunia asetnya banyak, di yaumil akhir dia nggak punya aset. Mau punya aset di mana? Pertanyaan kita, mau aset kita ada di mana? Di dunia yang mana ini? Yang cuma sebentar, atau punya aset di akhirat? Kalau punya aset di akhirat menguntungkan. Aset di dunia dinikmati sama yang lain. Maka orang yang di bulan Ramadan merugi adalah orang yang sebenarnya dia bisa mendapatkan banyak pahala dengan harta yang dia miliki, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, orang yang celaka juga di ujung Ramadan tadi adalah orang yang ketika mampu membaca Al-Quran harusnya, tetapi dia tidak mempergunakan hari-harinya membaca Al-Quran. Dia punya waktu yang lama harus bersama Al-Quran, tapi dia tidak menggunakan, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak mengakrabkan diri Al-Quran, dia membiarkan Al-Quran jauh dari kehidupannya. Dalam Al-Quran dalam surat Fatir itu Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, dia menegakkan salatnya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi ataupun terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang tersebut sedang berharap perniagaan yang tidak bakal ada ruginya. Jadi 3 amalan ini harusnya kita pegang tiap hari. Baca Quran, kemudian menegakkan sholat, kemudian berinfak, baik secara sembunyi ataupun terang-terang. Ya, baik secara sembunyi ataupun terang. Terang-terangan boleh sebagai media untuk memprovokasi secara baik kepada orang lain agar ikut berinfak seperti dia, atau secara sembunyi-sembunyi. 3 amalan ini adalah amalan yang tidak bakal mendapatkan kerugian sama sekali. Liwafiyahum ujurahum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan pahala bagi orang tersebut. Wa yazidahum min fadli, kalau dia orang mulia, dia orang terhormat, dia orang terpandang, Allah akan tambahkan kemuliaannya. Ya, kalau dia orang yang terpandang, Allah akan jaga kehormatannya. Dengan berkat 3 amalan ini, baca Quran, sholat, infak, akan dijaga.
Quran jaga dia, sholat jaga dia, infaknya dia itu menjaga dirinya. Ya, dia orang rugi ketika Ramadan sudah berlalu tidak diampuni sama Allah. Kenapa ada kesempatan dia mempersamai dirinya dengan Al-Quran, tapi dia tidak membaca Al-Quran? Harus baca, dan jangan sampai habis Ramadan nggak baca lagi. Datang Ramadan Qurannya baru, habis Ramadan nggak baca lagi. Ramadan lagi tahun depan Qurannya baru lagi, karena Quran yang lama nggak tahu simpan di mana. Harus itu Quran dibaca, terus datang Ramadan berikutnya masih ada Qurannya itu, karena dia sering pegang terus baca sampai kencang. Mushafnya itu lembaran Al-Quran. Dan baca Qurannya itu teks Arabnya. Mohon maaf kalau masih di sini ada yang baca Latin, mulai belajar baca redaksi Arab. Itu boleh dikatakan baca Quran. Bisa, pasti bisa. Tinggal ada kemampuan. Kita dulu nggak bisa pakai handphone, belajar kan? Nggak paham aplikasi yang ada di handphone, belajar kan? Quran juga begitu. Dulu ada ulama namanya Imam Abu Layth As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafil, pengarang kitab Tafsir Bahrul Ulum. Itu baru ngaji umur 50. Umur 50 baru ngaji. 8 tahun kemudian jadi ahli tafsir. Iya, baru ngaji. Yang bilang Quran mudah Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan akan menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Jadi untuk diingat, dihafal mudah. Apalagi hanya sekedar sampai bisa membaca. Panggil guru ngaji, private, bayar dia, kasih dia, karena dia luangkan waktu buat kita. Itu untuk investasi akhirat kita, untuk amalnya kita. Jaga kita itu menjadi saham utama kita di dunia akhir. Karena Quran ini dia syafaatnya dia dahsyat. Syafaatul Quran itu kata Nabi. Kalau syafaat yang lain, orang yang sudah masuk Pak, diangkat Pak keluar. Masuk. Di neraka datang syafaat, angkat dia keluar dia. Tapi kalau syafaatul Quran, itu orang mau didorong ke neraka, datang Quran tarik dia. Jadi dia belum sempat masuk. Itu diberkati Quran. Dia harusnya polisnya ke neraka, langsung datang Quran, tarik dia, amankan dia dengan syafaat. Syafaat Quran itu hebatnya syafaat. Makanya Nabi itu pernah doa sama Allah, dan doanya Nabi itu Allah abadikan dalam Quran. Surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Kata mahjura itu artinya bisa diterjemahkan diacuhkan. Nabi itu mengajukan kepada Nabi itu, yang Nabi ajukan kepada Nabi, takut umatnya itu ajukan Quran, acuhkan Al-Quran. Dan yang Nabi khawatirkan terjadi. Ya. Nah, sekarang banyak kaum muslimin kalau ada orang bilang ini di Quran yang ngomong, jangan bawa Quran, hati-hati. Ya. Ini kita lagi bicara hal ini, jangan kau bawa Quran. Ini kita bicara dunia. Dunia ini punya siapa? Punya siapa? Punya Allah. Sedangkan Al-Quran kalam Allah, yang kalau kita pakai itu bisa menjadi kompas buat kita untuk mengatur alam ini. Jangan bawa Quran ya, pokoknya jangan ngomong atas nama Quran. Jadi kalau muslim jadi lemah begitu. Itu Israel itu pemimpinnya kalau ngomong pakai dalil, pakai Taurat. Berkali-kali dia punya perdana menteri itu berkali-kali.
di zamannya sahabat Ishaq Rabi sebelumnya. Kita nyambung dan sebagainya itu. Ini di PBB di bawah kitabnya Taurat. Dia mengklaim dia kenapa ingin rebut wilayah Palestina, Syria, bahkan sampai Syria itu. Dia bilang dalam kitab Taurat mereka, kitab Taurat yang mereka pegang saat ini memang ada ini ada al-ardul mau'un. Ada al-ardul mau'un, tanah yang dijanjikan Tuhan buat kita. Jadi mereka itu berperang pakai nama Tuhan. Karena bagaimana di kitab suci kami ada al-ardul mau'un, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kita dari nabi-nabi dulu. Kami harus sebut. Nah kita ini kaum muslimin malu pakai Quran. Ya. Sampai-sampai kalau kita mau buat sesuatu dibilang coba jangan terlalu islami deh. Suka sampai seperti itu. Ya. Jangan terlalu kelihatan islami banget. Suka ada yang bilang begitu. Mau kasih nama anak itu, jangan islami banget, cari anak keren-keren sedikit. Sedangkan hadis Nabi khairul ismi, sebaik-baiknya nama Ubidah wa Humidah, nama yang dimulai dengan Abd atau dengan Hamad. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Basit, Abdul Rahim, Abdul Razak, itu ya. Atau Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Itu yang disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hati-hati kamu. Ini kamu kalau nama ini kamu nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ke sini. Peduli amat nggak bisa keluar negeri. Kadang-kadang ini nama-nama seperti ini yang begini-begini, ini kalau masuk ke sini nggak bisa, sulit. Terus akhirnya diganti nama. Ganti nama. Nggak masuk di negeri-negeri tertentu, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Ada pilihan. Jadi Nabi, jadi kata mahjura, kata saya tambah sedikit sebelum kita akhiri. Mahjura kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi khawatirkan umatnya yang pertama tidak tekun mendengarkan Al-Quran. Itu mahjura, tidak tekun mendengarkan Al-Quran. Maka kalau dibaca Al-Quran, tekun mendengarkannya. Mahjura artinya yang kedua, tidak mengindahkan halal dan haramnya. Walaupun dia baca, dia tahu ada halal, ada haram di situ, tapi tidak mengindahkan, itu mahjura. Kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupannya, way of life, jalan hidupnya, itu mahjura. Ya. Prinsip-prinsip agama dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mahjura juga ada tidak berupaya memikirkan dan memahami yang dikehendaki oleh Allah saat Allah turunkan ayat-ayat tersebut. Itu juga mahjura. Kemudian yang kelima yang terakhir, mahjura itu maknanya adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk mengobati penyakit-penyakit hatinya. Mahjura. Penyakit hati apa sih? Datang ke Al-Quran, selesai. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang dikatakan surah Al-Quran itu mahjura. Insyaallah pada alamin. Mudah-mudahan memberikan kebaikan buat kita, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dalam kehidupan kita. Allah sehat, Allah panjangkan umur kita. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang terus kuat merintis jalan ketaatan dan kesalehan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.